Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa musalliyan wa musalliman ala rasulillahi nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlu sidki wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik wa majid ala sayyidina Muhammadin salatan takunu lana likulli usrin yusra wa likulli hammin faraja wa likulli da'in dawa wa likulli saqamin shifa wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa masih memberikan nikmat kepada kita. Masih memberikan nikmat sehat jasmani dan rohani, masih memberikan kita nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah kita berkumpul di masjid yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita berada di tempat yang dicintai oleh Allah. Kita termasuk hamba yang dicintai pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sebagai seorang muslim sudah pasti kehidupan kita isi dengan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang membuat Allah ridha kepada kita. Jangan sekali-kali kita melakukan sesuatu yang Allah murka kepada kita. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang munafik. Jadi sebagian manusia ada yang muslim yang khalis karena Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian manusia dia punya agama Islam tapi dia punya hati nifaq, punya sifat munafik. Siapa itu orang-orang munafik? Allah sudah bilang dalam kitab suci Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, wala yadhkurunallaha illa qalila. Di antara sifat-sifat orang munafik, wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidaklah orang-orang munafik dia ingat kepada Allah, dia berzikir kepada Allah, illa kecuali melainkan qalila, sedikit. Sedikit dia ingat kepada Allah, sedikit orang-orang munafik berzikir kepada Allah, sedikit orang-orang munafik menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Insyaallah kita semuanya tidak dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang munafik, orang-orang yang dijauhi oleh rahmatnya Allah, orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, golongan orang-orang munafik Allah Subhanahu wa taala telah mensifati. Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala bilang dalam kitab suci Al-Qur'an, berfirman di ayat sucinya, kata Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina kana fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik, golongan orang munafik, kelompok orang-orang munafik, kana fi darkil asfali minan nar, mereka berada fi darkil asfali minan nar, di tempat yang paling bawah, di keraknya jahanam. Fi darkil asfali minan nar, berada di keraknya neraka jahanam, di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Ini sifat-sifat orang munafik. Orang munafik kelompok yang dibenci sama Allah, sehingga apabila dia meninggal, mereka ada di akhirat, tempatnya adalah Allah bilang fi darkil asfali minan nar, di tempat yang paling bawah, keraknya neraka. Ya, semoga kita tidak termasuk menjadi golongan orang yang munafik. Amin ya rabbal alamin. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam mensifati. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita apa sih sifat-sifat orang-orang munafik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ayatul munafik thalath. Sifat orang-orang munafik, ciri-ciri orang munafik itu ada 3 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza hadatsa kadzaba. Apabila dia berbicara, apabila dia berkata, kadzaba, dia berdusta dan bohong. Dia berdusta dan juga dia bohong. Ini di antara sifat-sifat orang munafik. Jangan sampai kita termasuk daripada golongan orang-orang yang munafik, yang berbicara tapi kita berdusta, yang berbicara kita berbohong. Yang mana dalam kejujuran pasti ada keberkahan. Dalam kejujuran pasti dapat keberkahan, nikmat, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana diceritakan di dalam kitab sini, kejujuran membawa berkah. Ini kisah diceritakan dialami oleh Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Di sini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau ulama yang amat sangat mulia. Beliau punya derajat yang amat sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau dari kecil telah melazimkan, mewajibkan bagi diri beliau untuk berkata jujur. Tidak mau berbohong, tidak mau berdusta. Sehingga dengan tekad yang kuat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bahwasanya dia tidak mau berdusta, Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajatnya. Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Allah Subhanahu wa taala mengagungkan beliau. Diberi derajat rahmat, nikmat yang amat sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan bahwasanya qala Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, banaitu amri ala sidqi. Sesungguhnya kata Syekh Abdul Qadir Jailani, banaitu amri ala sidqi, sesungguhnya aku menjadikan pondasi pada diriku itulah dalam kejujuran. Banaitu amri ala sidqi, aku membuat segala sesuatu pada diriku berasaskan kejujuran. Beliau tidak mau sekalipun berkata bohong. Beliau tidak mau sekalipun berkata dusta. Syekh Abdul Qadir Jailani diceritakan bahwasanya ketika beliau keluar dari rumahnya ingin belajar. Waktu itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani umurnya masih kecil. Beliau mau mondok, beliau mau pesantren, beliau mau belajar. Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini di pertengahan jalan, beliau lagi niat berjalan mau ke pesantren, mau ke pondok, beliau mau menuntut ilmu. Apa yang terjadi? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di tengah jalan di padang pasir. Ketika itu beliau dengan gafilah, dengan rombongannya, akhirnya beliau dicegat sama preman, sama pemberontak, sama orang yang mau mencuri barang-barang orang-orang yang mau jalan tersebut. Dirampok semuanya. Perampok datang, semua orang-orang yang di situ dirampok. Hartanya diambilin. Rombongan Syekh Abdul Qadir semuanya diambilin hartanya. Akan tapi apa yang terjadi? Ketika ini perampok mendatangi Syekh Abdul Qadir Jailani, dia memeriksa bajunya Syekh Abdul Qadir Jailani, dicari mana hartanya, mana uangnya, mana emasnya, mana barang yang berharga. Tapi tidak ditemukan di bajunya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika itu setelah diperiksa tidak ditemukan, apa yang terjadi? Ini perampok bertanya, wahai anak kecil, di mana kamu? Apakah kamu punya uang? Apakah kamu punya barang yang berharga? Padahal Syekh Abdul Qadir Jailani beliau tahu, kalau beliau berkata jujur, maka uangnya bakal diambil sama perampok. Akan tapi beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani telah mendidik dirinya, menjadikan dirinya menjadi orang yang jujur dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Akhirnya apa yang terjadi? Syekh Abdul Qadir berkata, wahai para paman, aku punya barang berharga, aku punya fulus, aku punya mata uang, aku punya duit. Di mana kamu sembunyikan? Di bawah ketek. Jadi bajunya Syekh Abdul Qadir Jailani sebelum ini beliau jalan, ibunya telah membuatkan baju khusus untuk Syekh Abdul Qadir Jailani sehingga untuk menghindari daripada perampok. Beliau di bawah ketiaknya dibikinkan kantong. Dibikinkan kantong, di situ ditaruh barang berharganya, fulusnya ditaruh situ, barang-barang berharganya ditaruh situ. Syekh Abdul Qadir tahu apabila beliau jujur, beliau akan diambil barang berharga milik beliau. Beliau tahu apabila beliau tidak dusta, ini fulusnya, barang berharganya bakal diperampok oleh para perampok. Akan tapi apa yang terjadi? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani
Beliau tidak mau sekali berdusta. Akhirnya ini kejadian dilaporkanlah. Perampok tersebut merasa heran dan terkagum-kagum, merasa kaget, merasa tidak percaya. Ada seorang anak kecil, dia tahu dirinya mau dirampok, akan tapi beliau berkata jujur, beliau memberitahukan di mana barang yang berharga yang beliau miliki. Akhirnya perampok ini melaporkan kejadian yang amat sangat luar biasa kepada kepala perampok, kepada kepala perampoknya ini. Kepala perampoknya ini, anak buahnya ngasih tahu, wahai ketua, bahwasanya kami menemukan suatu hal yang aneh, yang amat sangat luar biasa, yang tidak bisa dicerna oleh akal. Apa itu gerangan? Akhirnya diceritakanlah kejadian bahwasanya mereka mendapati mereka merampok suatu rombongan, dan di situ di rombongan tersebut ada anak kecil laki-laki yang di situ umurnya masih kecil. Mereka rampok di situ, mereka tidak mendapatkan apapun dari anak kecil tersebut. Akan tapi ketika ditanya, apakah kamu punya barang yang berharga? Anak kecil tersebut memberitahukan kepada kami bahwasanya anak kecil tersebut punya barang yang berharga yang ditaruh di bawah di ketiak yang dibikin oleh ibunya. Ketua perampok amat sangat kaget. Coba datangkan anak kecil itu kepada diriku. Aku mau tanya kepada dia, apa yang membuat dia berkata jujur kepada kita. Dia tahu kita ini perampok, dia tahu kita ini akan mencuri barangnya, dia tahu kita ini akan berbuat jahat kepada dirinya. Kenapa dia berbuat baik kepada kita? Kenapa dia tidak berbohong kepada kita? Coba kamu panggil, siapa itu anak kecil? Aku ingin melihat. Akhirnya dibawalah si Abdul Qadir kepada ketua perampok. Ketika dibawa si Abdul Qadir Al-Jailani di hadapan ketua perampok, apa yang ditanya? Wahai anak kecil, siapakah namamu? Dia bilang, anak Abdul Qadir Al-Jailani. Wahai anak kecil, apa yang membuat dirimu itu berkata jujur kepada kami? Kamu tahu bahwasanya kami akan merampas kamu punya harta. Kamu tahu bahwasanya kami akan merampok diri kamu. Barang yang berharga punyamu akan kami ambil semuanya. Akan tetapi kenapa kamu jujur kepada kami? Sedangkan kamu tahu kalau kamu jujur barang kamu akan kami ambil. Akhirnya si Abdul Qadir di situ beliau berkata, qultu ahadatsni ummi ala sidqi akhafun an akhuna ahdana. Beliau si Abdul Qadir Jailani berkata kepada ketua perampok, wahai pamanku, ahadatsni ummi ala sidqi, sesungguhnya aku telah membuat perjanjian kepada ibuku, dengan ibuku, bahwasanya kami tidak mau ada kedustaan di antara kami berdua. Kapanpun dimanapun kami akan selalu berkata jujur. Kami tidak mau ada kebohongan dalam kehidupan kami. Fa'akhafu an akhuna ahdana, dan aku takut untuk melanggar perjanjianku dengan ibuku. Aku sudah berjanji kepada ibuku, dimanapun, kapanpun, kepada siapapun, aku tidak akan berdusta dan berbohong. Akhirnya apa yang terjadi? Fasaham wa mazzaqa thiyabahu, dan ketua perampok tersebut ketika mendengar jawaban yang amat sangat luar biasa dari Syekh Abdul Qadir Jailani, fasahah, dia berteriak. Wa mazzaqa thiyabahu, dia merobek dia punya baju, dia menyesal dengan apa yang dia telah kerjakan. Wa qala, dan dia berkata, anta takhafu an takhuna ahdana ahda ummika wa anna la akhafu an akhuna ahdallah. Wahai anak kecil, kamu amat sangat luar biasa. Kamu takut melanggar perjanjian kamu dengan ibumu agar tidak berbohong. Padahal kamu tahu apabila kamu tidak berbohong, kamu akan merugi, barang kamu akan dicuri. Tapi kami ya ini orang-orang yang udah tua, kami tidak takut dengan perjanjian kami kepada Allah. Kami diciptakan oleh Allah untuk menyembah Allah. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami punya perjanjian oleh Allah dengan Allah. Sesungguhnya kami diciptakan hanya untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Tapi perjanjian tersebut kami langgar. Tapi perjanjian tersebut kami batalkan, kami langgar. Kami tidak menurut, kami tidak patuh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya wa amara bi raddi ma akhudhuhu minal ghafilah. Akhirnya ketua perampok tersebut setelah dia menyesal dengan apa yang dia lakukan, beliau menyuruh kepada anak buahnya, dia berkata, wahai para anak buahku, kembalikan seluruh harta yang kamu telah curi. Seluruh harta yang kamu telah curi daripada ini rombongan, kembalikan semuanya. Jangan diambil sedikit pun. Kamu ambil uang, kembalikan uangnya.
Kamu ambil barang yang berharga, kamu kembalikan. Kamu ambil apapun, kamu kembalikan. Jangan ada satupun barang dari Ghafilah ini, dari ini rombongan yang kalian ambil. Kembalikan semuanya. Akhirnya ini anak buah perampok tersebut mengembalikan seluruh harta yang beliau ambil daripada rombongan. Akhirnya apa yang terjadi? Wa qala ana taibun lillahi ala yadayka. Wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wahai anak kecil, wahai anak muda, ana taibun, aku sesungguhnya bertobat lillah karena Allah. Aku bertobat karena Allah ala yadayka, di tanganmu, dengan bimbinganmu. Tolong bimbing aku untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku bertobat, bimbinglah aku agar aku bertobat, agar aku mengenal Allah Subhanahu wa taala. Faqala man ma'ahu, dan semuanya anak buahnya, ketika anak buahnya mendengar bahwasanya ketua perampok ini mau bertobat kepada Allah di bawah tangannya si Abdul Qadir Jailani, mau menjadi muridnya si Abdul Qadir Al-Jailani, ini anak-anak buahnya berkata, anta kabiruna fi qit'it tariq wa anta al-yawma kabiruna fi taubah. Wahai ketua, sesungguhnya kamu adalah ketua kami ketika kami merampok. Sesungguhnya kamu ini ketua kami ketika kita menjadi pembegal. Akan tetapi apabila kamu bertobat sekarang, maka kamu juga ketua kami untuk membimbing kami juga untuk bertobat di dalam Allah Subhanahu wa taala. Fatabu jami'an bi barakati sidqi. Maka semuanya itu fatabu jami'an, bertobat kepada Allah berkat apa? Berkat sebuah kejujuran. Kejujuran membawa berkah. Kejujuran membawa manfaat, kejujuran membawa suatu yang luar biasa, anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tahu bahwasanya kejujuran yang kita akan lakukan itu merugikan kita, tapi di situ Allah menyembunyikan suatu yang amat sangat luar biasa yang tidak bisa dicerna oleh otak. Makanya mari sama-sama kita berkata jujur, selalu hiasi diri kita dengan kejujuran. Selalu berkata jujur, selalu berkata yang fakta, selalu menjauhkan segala dusta dan bohong, karena suatu kebohongan ialah dosa. Setiap kali kita berdosa, satu titik hitam, nuqtah sauda kata Nabi SAW ada di hati kita. Satu kali kita berdosa, satu kali kita berbohong, satu titik hitam ada di hati kita. Dua kali kita berbohong, tiga titik hitam. Semakin kita banyak berbuat dosa, berbohong kepada Allah, hati kita semakin gelap daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita punya hati gelap gulita dan diri kita amat sangat berat diajak berjalan di jalannya Allah, beribadah kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menyebut nama Allah, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo sama-sama kita jadikan diri kita menjadi hamba yang selalu berkata jujur, fakta. Karena apa? Karena sekali kita berbohong, manusia akan kecewa kepada kita. Idza urifal insan bil kitbi lam yazal ladan nasi kadzaban wa in kana shadiqan. Dikatakan bahwasanya idza urifal insan bil kitbi lam yazal, apabila seorang itu telah dikenal dengan sebuah kebohongan, ladan nasi kadzaban wa in kana shadiqan, maka masyarakat akan menyebut dia ini orang pendusta, ini orang pembohong. Kami pernah dibohongin oleh dirinya, kami pernah didustakan oleh dirinya. Maka satu kali kita berbohong, seumur hidup manusia akan mengecap kita sebagai pembohong. Walaupun setelah itu kita bertobat, walaupun setelah itu kita melakukan tobat dan melakukan sebuah kebenaran, kejujuran, tapi hati-hati bahwasanya apabila manusia telah mengecap kita menjadi orang yang pembohong, maka sungguh amat sangat besar, sungguh amat sangat berat untuk mengembalikan kepercayaan manusia kepada kita. Itu yang pertama. Ayatul munafik salat. Sesungguhnya ciri-ciri orang yang munafik kata Nabi SAW ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berbicara, dia berdusta, dia berbohong. Itu yang pertama. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Ketika dia wa'ad, ketika dia berjanji, akhlaf, dia mengingkarinya. Hati-hati, al-wa'du dain. Sesungguhnya janji itu ialah hutang.
Jangan sekali-kali kita berjanji tapi kita tidak mau menepati. Sekali kita berjanji kita tidak mau menepati, kita dinamakan orang yang ingkar janji, dan itu termasuk kita mengerjakan ciri-ciri orang munafik. Kalau kita tidak mau dikatakan orang yang munafik, kita jangan berbohong. Kalau kita tidak mau dikatakan orang yang munafik, kita jangan mengingkari janji. Kenapa? Karena mengingkari janji termasuk ciri-ciri tanda orang munafik. Naudzubillah min dzalik. Di sini dikatakan juga bahwasanya kanal Imam Ali Zainul Abidin radhiyallahu anhu idza wa'ada wa'dan lam yakul wa lam yashrab hatta yafi bihi. Hatta yafi'a bihi. Di sini dikatakan bahwasanya Sayyidina Imam Imam Ali Zainul Abidin. Ali Zainul Abidin ialah cucunya, anaknya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain ialah cucunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam punya anak 7. Ya, Nabi punya anak 7. Wasab'atun auladuhu faminhum thalathatun minadh-dhukuri tufhamu Qasim wa Abdullah wa huwa thayyibu wa tahirun bidaini zayyulakabu atahu Ibrahim min Suriyah fa ummuhu Mariyatul Qibtiyah wa arba'un minal inathi tudhkaru ridwanu rabbil jami'i yudhkaru Fatimatu Zahra'u ba'luha Ali wa ibnahuma Sultani fadluhum jali fa Zainabun wa wa'duha Ruqayyah wa Ummu Kulthumin zakat radiyah. Itu yang dikatakan oleh kitab Aqidatul Awam. Ya, bahwasanya Nabi punya anak 7, 3 laki-laki, 4 perempuan. Siapa aja yang laki-laki? Yang laki-laki yang pertama Qasim. Makanya Nabi Muhammad beliau punya lakab, itu Abdul Qasim. Punya kunyah Abdul Qasim, bapaknya Qasim. Ini Qasim anak pertamanya Nabi. Jadi biasanya di Arab apabila dia telah menikah dan dia punya anak, ini dia dipanggil dengan nama anak yang pertama. Nabi kita Muhammad beliau punya anak pertama namanya Qasim. Makanya beliau dipanggil Abdul Qasim, wahai bapaknya Qasim. Iya, wahai bapaknya Qasim. Abdul Qasim itu kunyah. Ya, pertama nama anak Nabi itu Qasim. Anak Nabi yang pertama dari laki-laki Qasim, yang kedua Abdullah, dan yang ketiga Ibrahim. Ya, itu dari laki-laki, 3 laki-laki dan 4 perempuan. Siapa itu yang perempuan? Yang pertama namanya Zainab. Zainab binti Rasulullah. Yang kedua namanya Ruqayyah. Ruqayyah binti Rasulullah. Yang ketiga Ummu Kulthum. Ummu Kulthum binti Rasulullah, dan yang keempat Sayyidatuna Fatimah Zahra binti Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Fatimah Zahra beliau punya anak juga. Banyak Sayyidatuna Fatimah Zahra punya anak. Di antaranya Hasan, Husain dan Muhsin. Ya, Hasan, Husain dan Muhsin. Dan yang perempuan ada juga Ummu Kulthum, Zainab dan Ruqayyah. Nama-namanya anak Sayyidatuna Fatimah Zahra disamakan dengan nama-nama kakaknya. Ya, agar beliau mendapat berkah dari kakak-kakaknya, agar beliau selalu ingat kakak-kakaknya. Tapi yang laki-laki itu ada 3, Hasan, Husain dan Muhsin. Ini Muhsin meninggal ketika kecil. Tinggal ada Hasan dan Husain dari laki-laki. Dari Hasan beliau punya anak yang amat sangat banyak, yang mana keturunan Sayyidina Hasan banyak di negara Arab sana, di Mekah dan di lain-lain, di Maghrib dan yang lain-lain. Anaknya Sayyidina Husain, anak cucunya Sayyidina Husain banyak di daerah Indonesia. Yang lebih dikenal namanya Habaib, Sada. Ya, ini anak turunannya Sayyidina Husain, cucunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Husain punya anak laki-laki yang banyak. Akan tetapi kita tahu bahwasanya di dalam kehidupan Sayyidina Husain bahwasanya terjadi peperangan namanya Perang Karbala. Perang Karbala perang yang amat sangat tragis. Perang Karbala adalah lembaran hitam yang ada di sejarahnya umat Islam. Di situ perang Karbala terjadi, seluruh keturunan Sayyidina Husain yang laki-laki terbunuh, kecuali satu, Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Kecuali satu anaknya Sayyidina Husain yang selamat ketika perang Karbala. Ketika itu beliau lagi sakit. Ketika beliau angkat pedang juga disuruh masuk oleh Sayyidina Husain, jaga Ali, jangan sampai Ali keluar. Kalau Ali keluar dan dia terbunuh, habis seluruh keturunan Sayyidina Husain. Akhirnya apa yang terjadi? Sayyidina Ali ketika itu lagi sakit dan beliau diamankan. Nah, Ali Zainal Abidin As-Sajjad ini orang yang amat sangat
ahli ibadah. As-Sajjad, beliau dapat gelar As-Sajjad, orang yang amat sangat ahli ibadah. Selalu harinya diisi dengan beribadah kepada Allah. Tidak pernah beliau mengucap kecuali kebenaran. Tidak beliau ada waktu kosong kecuali diisi dengan ibadah. Selalu mengerjakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Sholat sunnahnya beliau kerjakan. Satu malam beliau dalam riwayat sholat sunnah 1000 rakaat. Ini amat sangat tidak masuk akal bagi orang-orang awam, bagi orang yang belum pernah melakukannya. Gimana mungkin satu malam orang bisa sholat 1000 rakaat? Ini tidak masuk akal. Hadirin rahimakumullah, bukan masuk akal. Tapi kita belum pernah mencoba. Gimana kalau kita tahu keberkahan dari Allah, suatu yang tidak mungkin bisa mungkin. Kita coba. Satu malam kita bisa berapa ratus rakaat atau berapa puluh rakaat. Semakin kita istiqomahkan ini, kita beribadah kepada Allah, sholat nafil mutlak, sholat tahajud, semakin di situ Allah berikan berkah kepada waktu kita. Barakatul waqt, barakah keberkahan yang Allah berikan kepada waktu. Ini Allah telah berikan sebelum kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin, kepada Nabi Muhammad. Kita tahu di mana Nabi Muhammad diberikan keberkahan waktunya ketika Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj Allah telah katakan, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Sesungguhnya Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram, maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya, yaitu Nabi besar Muhammad, minal masjidil haram, dari masjidil haram yang ada di Mekah, ilal masjidil aqsa, kepada masjidil aqsa yang ada di Palestina, alladzi barakna haulahu, yang mana Palestina telah Allah berikan keberkahan di sekitarnya. Ini Allah berikan keberkahan perjalanan Nabi, yang mana Nabi berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tidak lebih daripada seperempat jam. Kalau perjalanan manusia biasa, perjalanan dari Mekah ke Palestina ini membutuhkan waktu 1 bulan. 1 bulan perjalanan pergi, 1 bulan perjalanan pulang. Tapi di sini Allah berikan keberkahan waktu kepada Rasulullah, sehingga perjalanan yang amat sangat jauh bisa ditempuh oleh Nabi SAW dengan waktu yang sebentar, berkat Allah berikan keberkahan pada waktunya Nabi besar kita Muhammad SAW. Begitu juga Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Ini Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad, beliau pernah diceritakan beliau bahwasanya orang yang amat sangat paling menepati janji. Dikatakan kanal Imam Ali Zainul Abidin, sesungguhnya Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu, idza wa'ada wa'dan, apabila beliau berjanji, apabila beliau punya janji, apabila beliau bikin janji, lam ya'kul wa lam yashrab hatta yafiya bihi. Ini Sayyidina Ali Zainal Abidin, beliau tidak makan dan tidak minum kecuali beliau telah menepati janjinya. Beliau tidak mau makan, beliau tidak mau minum. Ada suatu rasa bersalah pada diri beliau apabila beliau belum menepati janji. Karena beliau tahu orang yang tidak menepati janji bahwasanya termasuk orang-orang munafik. Beliau tidak mau ada rasa ciri-ciri orang munafik ada pada dirinya. Beliau tidak mau bahwasanya di antara sifat orang munafik melekat pada dirinya. Sehingga apabila beliau punya janji, apabila beliau bikin janji, beliau selalu menepatinya, sehingga beliau tidak mau makan, tidak mau minum. Habis menepati janji baru beliau makan, baru beliau minum. Saking apa? Saking beliau amat sangat menjaga janji. Beliau tidak mau ada rasa, sifat, tanda-tanda kemunafikan pada diri beliau. Masya Allah. Ya harus kita tiru. Fatashabbahu in lam takunu mithlahum, inna tashabuha fil kirami falahu. Fatashabbahu, kita tirulah mereka, para orang-orang saleh. In lam takunu mithlahum, walaupun kita bukan orang saleh. Inna tashabuha bil kirami falahu, sesungguhnya dengan kita mengikuti sifat-sifat baiknya orang saleh, ini suatu kemuliaan pada diri kita. Kalau kita ingin mulia, ikutin orang saleh. Jangan kita ikutin dengan madharnya saja. Jangan kita ikutin orang soleh dengan pakaiannya saja, tapi kita ikutin orang soleh dengan gimana ibadahnya beliau, gimana rajinnya beliau beribadah, gimana akhlaknya beliau.
Gimana taat dan takwanya beliau? Gimana beliau mengerjakan perintah Allah? Bagaimana para orang saleh menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah? Sehingga apabila kita mengikuti jejak orang saleh, gimana ibadahnya orang saleh? Fatashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu. Ikutilah para orang saleh walaupun kita bukan orang saleh. Inna tashabbuha bil kirami falahu. Sesungguhnya dengan kita mengikuti, kita meniru adab-adabnya orang saleh, itu suatu kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Ya, itu yang kedua. Itu yang kedua, bahwasanya di antara sifat-sifat orang munafik kata Nabi, idza hadatsa kadzaba, apabila dia berbicara dia berdusta. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia ingkar. Dan yang ketiga, wa idza tumina khana, apabila dia diberi amanat dia khianat. Hati-hati dengan amanat. Amanat amat sangat berat. Amanat amat sangat luar biasa. Seseorang apabila tidak bisa memegang amanat, itu dia bisa dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam nerakanya. Yang di dalam hadis dikatakan bahwasanya cerita tentang amanah. Nabi SAW pernah berkisah. Kata Nabi SAW, ada seorang hamba yang amat sangat rajin ibadah kepada Allah, taat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu dihiasi dirinya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau meninggal, ditimbanglah amal ibadah dan amal dosa. Ketika ditimbang, karena emang dia ini orang ahli ibadah, karena memang dia ini orang ahli taat, maka beratlah timbangan sebelah kanannya, yaitu timbangan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang tersebut dikatakan kata Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikat, bawa ini orang ke surga. Karena ini orang ahli ibadah, karena ini orang amalnya amat sangat besar, dosanya amat sangat sedikit. Ketika ini beliau mau dibawa oleh malaikat ke surga, datanglah beberapa orang. Wahai malaikat, tunggu sebentar. Akhirnya malaikat menunggu. Siapa itu? Wahai malaikat, aku anaknya. Dan ini, dia satu lagi bilang, wahai malaikat, aku istrinya. Ada apa? Wahai malaikat, aku mau menuntut kepada Allah atas kepada orang yang zalim ini. Ini dia adalah bapakku, kata anaknya. Kata istrinya, ini suamiku. Selama di dunia betul dia rajin beribadah kepada Allah, akan tetapi dia tidak pernah mengajarkan kepada kami untuk kenal kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, menyuruh kami beribadah, sholat, ngaji. Dia tidak pernah menyuruh kami untuk beribadah. Dia tidak pernah mengajarkan kami untuk taat kepada Allah, takwa kepada Allah. Dia tidak pernah memerintahkan kami untuk sholat, beribadah, ngaji, bersedekah, dan yang lain-lain. Wahai malaikat, aku ingin mengambil hakku kepada orang zalim. Jadi anak dan istri kita nanti di hari kiamat, apabila kita di dunia tidak bisa mengajarkan dia, tidak bisa memerintahkan dia, mengarahkan dia, membimbing dia kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti di hari kiamat itu dia akan menuntut kepada kita. Kenapa kamu tidak menyuruh kami untuk beribadah kepada Allah? Kenapa kamu tidak perintahkan kami untuk sholat? Kenapa kamu tidak perintahkan kami untuk mengaji? Kenapa kamu tidak perintahkan kami untuk bersilaturahmi? Kenapa kamu tidak perintahkan kami untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar? Kenapa kamu tidak perintahkan kami untuk bersedekah, untuk silaturahmi dan beramal yang baik semuanya? Akhirnya ini kata Nabi SAW meneruskan kisahnya. Ini malaikat datang kepada Allah. Malaikat menghadap Allah Subhanahu wa taala, menceritakan apa yang terjadi. Padahal Allah tahu apa yang terjadi. Wahai Allah, sesungguhnya hamba yang tadi banyak ibadahnya, ketika aku mau bawa ke surga, ada anak istrinya datang ya Allah. Anak istrinya tidak terima apabila ini orang masuk surga, apabila bapaknya masuk surga, apabila suaminya masuk surga, anaknya tidak terima. Anaknya bilang bahwasanya selama di dunia dia tidak pernah diajarkan, dia tidak pernah dibimbing, dia tidak pernah diarahkan, dia tidak pernah diperintahkan untuk kenal denganmu, beribadah kepadamu, mengikuti apa perintahmu. Dia tidak mau ya Allah,
ini bapak dan suaminya masuk surga, dia mau bapaknya dan suaminya ini ikut bersama mereka masuk neraka. Akhirnya apa yang terjadi? Allah berkata, wahai malaikat, lempar itu si bapak bersama anak dan istrinya ke neraka. Kenapa? Karena ini si bapak atau karena ini si suami, dia khianat dengan amanat yang telah aku berikan. Bahwasanya anak adalah amanat yang Allah titipkan kepada kita. Bahwasanya istri adalah amanat yang Allah telah berikan kepada kita. Jaga amanat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak dikatakan orang yang khianat, sehingga kita selamat daripada siksanya Allah, sehingga kita selamat daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak ada penyesalan ketika di akhirat kelak. Mumpung kita masih di dunia, kita jaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Suruh anak-anak kita untuk beribadah, ajak anak-anak kita untuk sholat berjamaah di masjid, ajak istri kita untuk beribadah kepada Allah, ajak juga dia untuk sholat berjamaah di masjid, ajak dia untuk hadir pengajian, ajar dia untuk mengenal ini yang benar, ini yang salah, ajarkan kepada dia untuk bersedekah, ajarkan kepada mereka untuk silaturahmi, ajarkan kepada mereka akhlak-akhlak yang baik, ajarkan kepada dia akhlak yang telah dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada penyesalan bagi diri kita ketika kita meninggal. Ketika kita meninggal, kita telah melaksanakan apa yang Allah titipkan kepada kita. Amanah dari Allah kita telah jalankan. Kita telah jalankan, kita telah didik, kita telah berikan tarbiyah, kita berikan ajaran yang amat sangat baik semuanya, sehingga ketika kita meninggal, kita mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Istri kita yang telah kita didik untuk ingat kepada Allah, selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada Allah. Ketika kita meninggal, dia doakan kita. Anak kita juga begitu, karena dia di dunianya kita didik untuk kenal sama Allah, untuk mempelajari ilmu agama. Ketika kita meninggal, dia mendoakan kita. Kita meninggal tapi kita terus mendapatkan transferan, kiriman doa daripada anak-anak kita, dari anak istri kita. Masya Allah, itu amal yang sangat kita dambakan. Insya Allah kita menjadi seorang yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, melakukan apa yang menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah, dan menjadi orang yang amanah. Menjadi orang yang amanah. Ya, khususnya di ini akhir zaman. Kita udah akhir zaman. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nabi akhir zaman, khatamul anbiya wal mursalin. Sesungguhnya Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, khatamul anbiya wal mursalin, nabi penutup daripada nabi dan kerasulan. Setelah itu tidak ada nabi lagi. Setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi, yang ada para ulama. Li'annal ulama warasatul anbiya, sesungguhnya para ulama, para kiai, para habaib, para kiai, para ustadz, para ajangan, para abuya, itu adalah warasatul anbiya. Mereka ialah warasatul anbiya, penerus para nabi. Jadi ini sudah menjadi patokan untuk diri kita, bahwasanya setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi. Kalau ada yang mengaku nabi, berarti itu nabi palsu, atau itu nabi yang bohong. Karena Nabi Muhammad telah dicap oleh Allah sebagai khatamul anbiya wal mursalin, yaitu nabi penutup bagi para kenabian dan kerasulan. Ya, khususnya di akhir zaman ini kita kuatkan kita punya iman. Di akhir zaman ini kita kuatkan kita punya ilmu agama. Di akhir zaman ini kita kuatkan ibadah kita kepada Allah. Di akhir zaman ini kita selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Di akhir zaman ini kita lakukan, jauhkan apa yang dilarang oleh Allah. Di akhir zaman ini kita melakukan apa yang disunahkan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbicara dengan akhir zaman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mutamassik bidinihi yauma idzin kal ghabid alal jamri. Sesungguhnya orang yang memegang teguh ajaran syariat umat Islam, syariat agama, bidinihi yauma idzin, yaitu akhir zaman, kal ghabid alal jamri, sebagaimana kita menggenggam bara api. Bara api kita genggam, kita terluka. Kita genggam, kita berdarah. Kita genggam, kita sakit. Akan tetapi apabila kita lepaskan, kita bakal murtad. Kita lepaskan, kita melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah.
kita lepaskan, kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak heran ketika akhir zaman semakin kita menjadi orang yang kenal sama Allah, banyak yang hasud, banyak yang mencibir, banyak yang mengejek, banyak yang mencaci maki, banyak yang menghina, banyak yang bilang kita ini alim, banyak yang bilang kita ini pura-pura menjadi orang yang alim, kita ini riya dalam beribadah kepada Allah. Emang ini tantangan akhir zaman. Jangan kita hiraukan itu semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah bilang dalam hadisnya, Budi ad-din, bada ad-din ghariban wa sayudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba alladzina yuhyuna ma amata sunnati anin nas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya agama ini bermula dengan sesuatu yang aneh. Maksudnya apa? Orang yang beragama ketika tersebut di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi bawa risalah, bawa agama, orang-orang yang masuk agama Nabi itu dianggap orang aneh. Ini bawa ajaran baru. Ini orang yang aneh. Wah, saya udah ghoriban. Nanti di akhir zaman juga begitu. Orang yang rajin ibadah dianggap aneh sama orang. Orang yang rajin ibadah dilihat bukan seperti mereka. Dibilang dihinakan, dibilang orang aneh, dibilang orang yang gharib, orang-orang yang gharib, orang-orang aneh. Wah, saya udah ghoriban kama bada. Akhir zaman juga begitu. Ketika kita melakukan apa yang diperintahkan oleh syariat, ketika kita melakukan apa yang disunahkan oleh Nabi Muhammad, banyak orang yang menghina, banyak orang yang mencibir, banyak orang yang melihat kita sebelah mata, banyak yang menghasut. Fatuba lil ghuraba. Tapi kita jangan khawatir. Walaupun ketika kita memegang agamanya Nabi, sunnahnya Nabi, kita banyak dihina, kita punya kabar gembira dari Nabi. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh. Orang-orang yang menjalankan sunnahku, syariatnya Allah dianggap aneh. Lil ghuraba, fatuba lil ghuraba. Sungguh mereka orang-orang beruntung. Walaupun mereka dianggap aneh oleh manusia, walaupun mereka dihina oleh manusia, walaupun mereka dikucilkan oleh manusia, walaupun mereka dipandang sebelah mata oleh manusia, karena dia melaksanakan perintah Allah dan sunnahnya Nabi Muhammad. Fatuba lil ghuraba, mereka adalah orang yang beruntung. Alladzina yuhyuna ma amata sunnati anin nas, mereka beruntung. Kenapa? Karena mereka menghidupkan sunnah Nabi yang banyak ditinggalkan oleh manusia. Bahkan dalam riwayat hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati inda fasadi ummati, falahu ajru mi'atu syahid." Orang yang menghidupkan sunnahku ketika manusia banyak meninggalkan sunnahku, falahu ajru mi'atu syahid, mereka mendapatkan pahala 100 orang yang mati syahid. Bukan satu pahala orang yang mati syahid kita dapatkan apabila kita yang hidup di akhir zaman menghidupkan syariatnya Allah, sunnah Nabi Muhammad. Akan tetapi kita mendapatkan pahala falahu ajru mi'atu syahid, kita mendapatkan pahala 100 orang yang mati syahid. Kenapa? Karena kita di akhir zaman, di zaman yang telah hancur, di zaman banyak orang lupa kepada Allah, di zaman orang yang telah tidak kenal kepada Nabi Muhammad, di zaman orang telah meninggalkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad, kita mau mengenal Allah, kita mau istiqomah mengenal Nabi Muhammad, kita mau menjadi umatnya Nabi Muhammad yang mengikuti sunnah-sunnah beliau, kita mau juga banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya di akhir zaman yang tempat banyak bala. Ya, kita tahu wabah corona masih melanda kita punya negeri. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ini wabah corona di negeri Indonesia cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memberi keamanan kepada bumi Indonesia ini. Amin Allahumma amin. Dan yang terakhir, bahwasanya kita tahu Nabi SAW telah bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan fa inna syaitana yatamatsalu bi." Sesungguhnya orang yang telah melihat aku di dalam mimpi, sesungguhnya dia mimpinya itu benar. Dia benar melihat diriku. Fa inna syaitana yatamatsalu bi. Sesungguhnya syaitan tidak bisa menyerupai diriku di dalam mimpi. Walaupun di dalam mimpi, syaitan tidak bisa menyerupai diri kita. Jadi, belum lama ini ada seorang ulama besar, orang yang dekat kepada Allah, waliullah. Dia
ahli sholawat kepada Nabi, dia selalu menjalankan sunnah-sunnahnya Nabi, dia mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia diberi kemuliaan oleh Allah untuk melihat Nabi Muhammad SAW dalam mimpinya. Akhirnya orang itu berkata, "Ya Rasulullah, sekarang dunia banyak kena corona, virus di dunia banyak ya Rasulullah. Berikan kami makhraj, berikan kami solusi, berikan kami jalan keluar ya Rasulullah. Kami ingin terbebas dari ini wabah, kami ingin terbebas dari ini virus. Kami tidak mau kena ini virus ya Rasulullah. Berikan kami doa, berikan kami solusi ya Rasulullah. Apa yang harus kami lakukan?" Akhirnya Nabi SAW berkata kepada seorang wali tersebut, "Wahai Syekh, lazimkanlah untuk selalu membaca sholawat kepadaku. Karena orang yang banyak sholawat kepada Nabi, itu dirinya akan dijaga oleh Allah. Orang yang banyak sholawat kepada Nabi, dirinya dijaga oleh Allah. Segala kesusahannya diangkat oleh Allah, penyakitnya diangkat oleh Allah. Keburukan yang ingin menimpa dirinya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi hamba yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, hamba yang selalu dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Perbanyak sholawat kepada Nabi kapanpun dan dimanapun. Semakin kita dekat sama Nabi, semakin Nabi dekat sama kita. Semakin kita mengenal Nabi Muhammad, Nabi semakin kenal kepada kita. Semakin kita perbanyak sholawat kepada Nabi, kita semakin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi di awal kita telah membaca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan takunu lana, sholawat yang telah menjadikan untuk kami semua likulli usrin yusra, yang telah membuat kesulitan menjadi mudah untuk kami, wa likulli hammin faraja, dan berkat sholawat kita yang mendapatkan kesumpahan, kegelisahan diberikan keluaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Walikulli da'in dawa, dan dengan sholawat, dengan berkah sholawat, orang-orang yang sakit ini sholawat bisa menjadi obat, menjadi penyembuh penyakit. Walikulli sagomin syifa, dan begitu juga dari segala penyakit sholawat bisa menjadi obat. Wala alihi wasallam, insyaallah kita menjadi orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dipanjangkan umur kita, sehatkan badan kita, jauhkan bala penyakit daripada diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan keluarga kita yang lagi sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah virus corona dari negeri Indonesia. Amin Allahumma amin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana wa lil hadirin dhanban illa ghafarta, wa la hamman illa farajta, wa la aiban illa satarta, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yasartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal lidzalika ahla ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughni kulli fakir wa ya ma'mana kulli makhif yassir alaina kulli asir wa taysirul asir alayka yasir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.